Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Gimana kabarnya temanku sekalian? Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan materi saya pelajaran taklim untuk kelas 10 pada pertemuan yang kelima ya. Ya, pada kesempatan ini saya akan menerangkan satu makalah atau sebuah nazam. Silakan bisa dilihat dalam slide. Ya, ini ada sebuah syair. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wa taqwa wa a'dalu qasidi. Ya. Silakan bisa ditulis nazam ini dalam buku kalian. Kemudian diharokati sesuai apa yang saya baca. Silakan. Ya. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi. Ulangi. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi. Ya, sudah. Artinya tafaqqah, belajarlah ilmu fikih. Fa innal fiqha, karena sesungguhnya ilmu fikih afdalu qaidi, itu paling utamanya satu penuntun. Itu utamanya penuntun. Ilal birri, kepada kebaikan, wa taqwa, dan ketakwaan, wa adalu qasidi, dan tujuan yang paling lurus. Ini makna dari syair ini. Maksud dari syair ini adalah kita diperintahkan untuk mempelajari ilmu fikih. Mengapa kok belajar fikih? Karena syariat Islam itu diajarkan dalam ilmu fikih. Jadi fikih itu mengajarkan kita hubungan kita kepada Allah, dan bukan hanya itu, tapi juga ada hubungan kita kepada sesama makhluk, bukan hanya manusia tapi sesama makhluk. Makanya dalam kitab-kitab fikih biasanya diawali pertama tentang bab sholat, zakat, puasa, atau yang ubudiyah, yang hubungan kita pada Allah. Dan bab pertengahan sampai akhir biasanya bab muamalah. Muamalah itu berarti hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Nah, nanti menginjak ke belakang itu biasanya ada bab tentang udhiyah, tentang akikah, tentang pernikahan dan lain-lain. Itu hubungan kita bukan hanya kepada manusia tetapi juga terhadap hewan, bahkan kepada tumbuhan. Makanya ada bab udhiyah atau tata cara penyembelihan, ya, tentang hewan dan lain-lain, itu berada di bagian belakang. Artinya bahwa fikih itu bukan hanya membahas hubungan kita kepada Allah, tapi hubungan kita kepada sesama manusia dan juga hubungan kita kepada sesama makhluk yang lain. Artinya nanti di bagian belakang biasanya kita fikih bahas masalah bagaimana dengan hewan, ya, dengan kulit bangkai binatang dan lain sebagainya. Itu adalah tata cara kita menghargai dan menghormati makhluk yang lain, yaitu entah itu hewan maupun hal-hal yang lain. Makanya paling utama dalam sebagai penuntun kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita belajar ilmu fikih, ya. Karena orang tidak bisa tahu tata caranya sholat tanpa belajar fikih, ya. Jadi harus tahu fikih dulu. Kita bagaimana cara hubungan kita kepada Allah, yaitu dengan takwa. Makanya bahasanya ilal birri dan takwa. Takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, kita bisa mengetahui menjalankan perintah itu karena kita tahu mana perintahnya, dan kita bisa meninggalkan larangan karena kita tahu mana yang dilarang. Nah, kita tahu antara mana diperintah mana dilarang, itu semuanya berada dalam pembahasan ilmu fikih, ya. Makanya penting sekali kita mempelajari ilmu fikih. Lanjut pada yang selanjutnya, ya. Silahkan bisa dilihat. Untuk slide selanjutnya ini ada bahasa huwal ilmul hadi ila sunanil huda huwal hisnu yunji min jami'i syada'idi. Silahkan bisa ditulis huwal ilmul hadi ila sunanil huda
Ini bisa dilihat dalam slide. Wal ilmul hadi ila sunnal huda wal hisnu yunji min jami'i syadadi. Ini pengertian dari fikih itu apa? Al ilmul hadi, ilmu yang menunjukkan kepada jalan-jalan petunjuk. Ya. Jadi ilmu fikih itu apa? Ilmu yang menunjukkan pada jalan-jalan hidayah atau petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan manfaat fikih itu apa? Wal hisnu yunji min jami'i syadadi. Ilmu fikih itu punya manfaat, yaitu bisa menjadi benteng atau menjaga kita dari segala macam mara bahaya. Orang kalau bisa menjaga hubungan baik pada Allah dan hubungan kepada sesama makhluk, maka makhluk dan Allah akan menjaga kita. Makanya orang yang mempelajari fikih dan mau mengamalkannya, dia akan dijaga oleh Allah dan juga makhluk yang lain, karena dia mau menghormati dan mengetahui bagaimana tata cara hubungan yang baik kepada baik itu pada Allah atau kepada sesama makhluk. Silahkan bisa ditulis wal ilmu al hadi ila sunanil huda wal hisnu yunji min jami'i syadaiti. Ya, silakan. Sudah. Ya, kita lanjut untuk selanjutnya ini ya. Nah, di sini ada kata-kata fa inna faqihan wahidan mutawarrian asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Fa inna faqihan wahidan mutawarrian asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Sesungguhnya ahli fikih satu, ya, ini artinya silakan tulis. Sesungguhnya ahli fikih satu yang wirai, ya, yang punya sifat wirai, asyaddu ala setan, itu lebih berat bagi setan min alfi abi, daripada 1000 ahli ibadah. Ini bisa dilihat dalam gambar. Ini ada gambar seorang keluarga yang sedang sholat, di sampingnya ada setan yang sedang mengganggu, tapi dia kesakitan. Ya, ini lihat ada gambarnya. Ini contoh setan yang masih kesakitan, ya, karena ada orang yang sholat tapi dia ahli fikih. Ya, ini mengapa kok dia terlalu kesakitan atau merasa berat? Karena orang yang ahli fikih itu tahu aturan, tahu hukum, bagaimana hukum yang benar, cara sholat, wudhu dan lain sebagainya. Makanya dia nggak mudah untuk mengganggu. Tapi kalau ahli ibadah saja tanpa ahli fikih, nanti dia akan berbahaya. Ini gambaran dari orang yang ahli fikih yang wirai. Wirai itu apa? Wirai itu orang yang bisa menjaga dirinya dari barang yang haram. Itu arti dari wirai. Ini bisa dilihat, ya. Wirai itu apa? Orang yang bisa menjaga dirinya dari barang yang haram. Kalau dia bisa menjaga diri barang haram, setan nggak bisa mengganggu. Nah, kalau cuma ahli ibadah tanpa ahli wirai, dia nggak bisa, ya. Dia akan mudah untuk diganggu. Makanya orang ahli fikih satu itu lebih berat bagi setan daripada 1000 ahli ibadah. Ya, makanya belajarlah ilmu fikih dengan sungguh dan juga dilaksanakan. Jangan lupa untuk mengamalkannya. Insya Allah setan nggak akan berani mengganggu orang-orang yang ahli fikih, yang wirai, ini yang pintar, ya. Mungkin itu pertemuan kali ini, kita lanjutkan minggu depan pada pertemuan selanjutnya. Silahkan bisa ditulis apa yang tadi disampaikan dan juga dihafalkan, ya. Silahkan bisa ditulis dan dihafalkan. Terima kasih. Kita hari dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.